guys, ketemu lagi bersama aku Revi Mariska. Nah, di video kali ini, hari ini sesuai apa yang kalian lihat di judul, aku bakal ceritain mengenai kegagalan aku di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang disingkat dengan SNMPTN atau yang sering disebut juga dengan jalur undangan atau jalur rapot guys. Nah, by the way, di sini aku bukan bermaksud untuk mengumbar atau pamer kebodohan aku ya guys, tapi melainkan aku ingin sharing kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman bisa tahu gambaran-gambaran SNMPTN dan bisa mengoptimalkan kesempatannya untuk masuk di jalur SNMPTN ini guys. Jadi simak videonya sampai akhir, dan bagi teman-teman yang belum subscribe dulu dong. Oke, kita mulai langsung aja ya. Nah, yang pertama aku mau anjurin kepada teman-teman sebelum mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri ini, SNMPTN di jalur undangan ini, sebelum memutuskan untuk masuk ke jurusan apa dan universitas mana, sebaiknya teman-teman minta ridho orang tua guys, karena ini sangat berpengaruh banget untuk kelolosan teman-teman guys di jalur SNMPTN ini. Nah, kenapa aku masukin di nomor 1 ridho orang tua ini? Biasanya kan di akhir-akhir itu kan. Nah, tapi di sini menurut aku ridho orang tua itu sangat penting guys, karena kalau sekali aja orang tua kita itu nggak ridho terhadap apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita ikutin, itu bakal susah banget guys gitu. Itu juga berpengaruh untuk kelolosan kita masuk melalui jalur SNMPTN ini. Jadi yang pertama itu ridho orang tua, kalian itu harus bicarain, konfirmasi lagi, misal Pak, aku mau ikut di jalur SNMPTN, ini merupakan jalur rapot. Nah, aku mau masuk ke jurusan ini dan universitas ini. Kamu bilangin aja universitasnya itu di sini. Misal kamu mau ngerantau tuh jauh dari rumah misal. Nah, kamu bisa bilangin baik-baik dengan kedua orang tua kamu. Jangan sampai mereka itu nggak ngeridoin kamu untuk masuk ke universitas itu, bahaya banget guys. Jadi yang pertama itu ridho orang tua itu penting banget guys, karena itu berpengaruh besar dengan kelulusan kita. Jadi aku harap teman-teman sebelum mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi ini, SNPTN ini, jalur undangan ini, sebaiknya teman-teman minta restu orang tua, sering-sering konfirmasi, sering-sering bicarain kepada kedua orang tua teman-teman, dapatkan ridho dari ibu bapak teman-teman. Dan misal teman-teman mau ngerantau guys, jadi teman-teman bisa ngomong dulu sama kedua orang tuanya untuk minta izin. Nah, jangan sampai kedua orang tua teman-teman tuh mengiyakan, namun dalam hatinya itu masih ada unsur keterpaksaan dalam kata ya tadi guys. Pastikan dulu kedua orang tua teman-teman itu support teman-teman untuk masuk ke universitas A atau jurusan A guys. Jadi agar lebih mudah lagi jalannya, dipermudahkan oleh Allah. Oke, kita langsung aja ke inti pembahasannya ya guys. Kita masuk ke faktor, ada 2 faktor sebenarnya, faktor eksternal dan faktor internal. Kita bahas faktor eksternal dulu ya guys, yaitu faktor yang dari luar guys. Yang mana faktor ini berasal dari sekolah, akreditasi sekolah, alumni teman-teman. Jadi yang pertama kita bahas di akreditasi. Akreditasi itu kan ada A, B, dan C, dan tidak terakreditasi. Perlu aku sampaikan dulu bahwa ada kuotanya masing-masing untuk akreditasi sekolah yang A, B, dan C. Nah, bagi akreditasi sekolahnya A itu mendapatkan kuota SNMPTN, 40% siswa terbaiknya di sekolah bisa mengikuti seleksi ini. Dan untuk sekolah yang akreditasi B itu mendapatkan 20% siswa terbaik di sekolahnya bisa mengikuti seleksi ini. Sedangkan untuk akreditasi sekolahnya C, yaitu hanya 5% siswa terbaik di sekolahnya bisa mengikuti seleksi ini. Jadi pastikan dulu teman-teman bisa mengikuti seleksi ini, atau teman-teman termasuk dalam 40% atau 20% atau 50% siswa terbaik di sekolahnya. Nah, by the way, sekolah aku akreditasinya itu B guys. Jadi 20% siswa terbaik di sekolahnya bisa mengikuti ini. Dan alhamdulillah kemarin aku termasuk, namun belum rezekinya di jalur ini guys. Nah, di samping dari akreditasi sekolah aku yang B, sekolah aku ini juga swasta guys. Namun ada banyak sekali di sana swasta yang terbaik, swasta yang
mungkin di atas level negeri, masih banyak sekali di situ. Bukan aku ingin merendahin sekolah yang swasta atau meninggikan yang negeri guys. Jadi itu untuk for your information aja, bahwa akreditasi sekolah aku B, dan sekolah aku swasta. Kemudian dari sisi alumni sekolah aku itu agak sedikit yang diterima di jalur SNMPTN pada tahun 2020 kemarin. Ada kurang lebih 5 orang kan guys, 1-5 orang yang keterima di jalur SNMPTN di universitas yang berbeda-beda. By the way, kemarin kakak kelas aku itu banyak yang mengikuti seleksi di Universitas Sriwijaya di Sumatera Selatan guys. Ada juga yang tertarik masuk ke Universitas Islam Negeri Raden Patah. Nah, di situ ada sebagian yang masuk di Universitas Sriwijaya dan sebagian lagi ada yang masuk di Universitas Islam Negeri Raden Patah. Nah, di situ aku memiliki satu teman, satu sahabat lah guys ya. Nah, dia itu ingin juga masuk ke jurusan yang aku inginkan, yaitu ilmu komunikasi. Dia juga mau gabung, dia juga mau pilih jurusan ilmu komunikasi. Namun aku cari-cari lagi informasi-informasi yang valid, yang akurat dari manapun sumbernya, dari YouTube, dari IG, dan dari Facebook juga. Aku tanya-tanya ke grup-grup forum-forum diskusi gitu guys, bahwa katanya kalau ada teman-teman kalian satu kelas atau satu sekolah teman-teman yang mengambil satu jurusan yang sama dengan teman-teman, yang mana nilainya itu lebih besar dari teman-teman, lebih tinggi dari teman-teman, baik dari segi nilainya ataupun dari segi sertifikatnya itu lebih tinggi dia, sebaiknya kita untuk undur atau pilih jurusan yang lain guys. Nah, dan di situ aku merasa bahwa nilai aku ini lebih kecil daripada dia guys, karena dia nilainya yaitu 89, sedangkan aku nilainya itu 86. Jadi kayak gitu. Dan kemudian aku lanjut untuk memilih program studi yaitu ilmu hukum. Kemarin tuh aku memilih ilmu komunikasi. Nah, tapi karena dianya memilih ilmu komunikasi, aku juga memilih di ilmu hukum. Aku jadi memilih di ilmu hukum karena ada banyaknya informasi-informasi baik dari kakak kelas aku ataupun dari konten kreator yang ada di YouTube guys. Itu aku belum bisa memberikan bukti ya guys, bahwa emang benar itu tuh mempengaruhi faktor kelulusan kita. Jadi aku belum bisa memberikan kepastian kepada teman-teman bahwa emang benar dalam tanda kutip yang aku bilangin tadi, bahwa gak boleh memilih satu jurusan yang sama dengan kawan kelas kita, kayak gitu guys. Jadi aku belum bisa memberikan informasi yang emang ngejamin kayak gitu guys. Nah, kita lanjut mengenai nilai. Kemarin nilai aku itu di semester 1 kita ambil rata-ratanya aja ya guys. By the way, aku dari jurusan IPA dan aku itu linjur lintas jurusan ke sosum guys. Jadi itu sangat kayak parah banget kan, parah banget, linjur dari IPA ke IPS dan ambil ilmu hukum, yang mana ilmu hukum ini merupakan ilmu yang banyak peminatnya lah istilahnya tuh. Dari anak IPS itu kebanyakan mereka tertarik di ilmu hukum, jadi ya mau gimana lagi, aku tersingkirkan dari mereka kayak gitu. Nah, balik lagi ke nilai rapot aku tadi, bahwa nilai rapot aku kita ambil rata-ratanya aja. Yang dari semester 1 itu rata-ratanya 83 untuk semester 1 yang bagian pengetahuannya. Kalau keterampilannya kan nggak dihitung guys. Nah, untuk semester 2 yaitu 84. Lanjut semester 3 85, 86 dan 87. Kayak gitu guys. Naik satu angka nilai aku itu. Dan kita totalin seluruh nilai rapot aku itu dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu 86, sekian guys. Pokoknya 86 lah nilai aku. Nah, di situ aku merupakan siswa eligible peringkat keempat kalau nggak salah tuh. Peringkat, ya benar peringkat keempat siswa eligible di sekolah aku. Dan aku masuk ikutin seleksi nasional itu, SNPTN itu, ambil di Universitas Sriwijaya program studi ilmu hukum, yang kedua program studi ilmu hubungan internasional. Dan aku nyantumin sertifikat, ada sertifikat yang aku cantumin, yang mana sertifikat ini kebanyakan sertifikat organisasi, aku nggak ada prestasi apapun gitu. Nah, sertifikat yang pertama yang aku masukin itu, yang pertama yaitu sertifikat anggota dari Departemen Hubungan Masyarakat Forum OSIS Sumatera Selatan. Yang kedua aku masukin sertifikat wakil ketua OSIS di SMA aku. Yang ketiga aku masukin sertifikat volunteer mengenai kesetaraan gender kayak gitu. Jadi aku masukin 3 sertifikat itu, maksimal masukin 3 sertifikat di seleksi ini guys. Dan ya akhirnya
tibalah tanggal pengumumannya lulus kayak gitu. Jadi ceritanya kurang lebih kayak gitu guys, dari segi sekolah aku yang akreditasinya B swasta dan alumninya masih sedikit. Kemudian namun ada kok, ada teman-teman aku yang lolos itu. Nah, yang aku bilangin tadi, yang kata aku ngalah dari dia yang mau ambil ilmu komunikasi tadi, dia lulus loh guys di Universitas Sriwijaya, dia lulus di jalur itu. Nanti mungkin ya aku bisa wawancarai dia, kita undang di sini untuk sharing gimana dia bisa masuk di jalur SNMPTN ini, melalui jalur SNMPTN ini guys. Nah, mungkin itu aja dari segi sekolah, akreditasi, alumni, nilai rapor, dan prestasi atau sertifikat teman-teman. Nah, aku ada saran bagi teman-teman yang nggak ada sertifikat guys. Teman-teman, kalau emang teman-teman itu nggak bisa ikutin lomba, menangin lomba di pokoknya banyak organisasi yang ngadain lomba. Nah, kalau teman-teman emang pengen ikut lomba, teman-teman bisa install aplikasi Sejuta Jiwa. Di situ banyak banget guys, ada webinar, ada lomba-lomba kayak gitu, banyak banget di situ guys. Dan bagus loh, itu sangat bagus. Itu sangat recommended bagi teman-teman yang pelajar ataupun mahasiswa. Jadi itu berguna banget. Aku aja udah install. Ini bukan endorse atau apalah ya, karena ini emang bagus. Emang benar-benar menurut aku ini bagus banget untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Nah, tapi jika teman-teman nggak bisa tuh ikut lomba-lombanya, mungkin sadar kemampuan dan lain-lain atau alasan lain, teman-teman bisa ikut aja webinar nasional yang mungkin berhubungan dengan jurusan yang ingin teman-teman ambil. Mungkin teman-teman mau ambil jurusan sastra Indonesia. Nah, teman-teman bisa ikuti seminar yang berkaitan dengan sastra guys. Jadi kayak gitu. Mungkin juga teman-teman mau ikut jurusan ilmu komunikasi, teman-teman bisa ikut seminar yang berbau dengan konten ataupun editor kayak gitu. Nanti aku undang ya teman aku itu, namanya itu Riko. Nanti akan aku undang dia yang lolos di ilmu komunikasi jalur SNMPTN. Oke, mungkin segitu aja ya video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, subscribe juga. Bye.